Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Untuk kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, halo, salam kenal. Nama aku Mary Clarissa. Hari ini aku mau buat video tentang what's on my phone. Nah, jadi aku mau nunjukin ke kalian isi dari HP aku itu apa aja, kayak aplikasi yang aku gunakan, lock screen, wallpaper, dan sebagainya. Dan by the way, di sini HP yang aku pakai sekarang itu HP aku yang baru, sebenarnya bukan baru sih, HP bekas yang baru aku beli. Nah, itu HP iPhone 8 64GB warna space gray. Kalian bisa lihat video unboxingnya di sini atau mungkin di bawah di description. Nanti aku taruh linknya, kalian bisa tonton di sana. Dan karena handphonenya lagi aku pakai untuk rekam video ini, jadi ya nggak apa-apa ya kita pakai screen record aja. Tapi sebelum itu aku mau nunjukin dulu ke kalian casing handphone yang aku lagi pakai sekarang. Ini aku pakai casing dari Cool Case. Dia tuh modelnya soft case gitu, warnanya hitam full gini dengan ada aksen huruf-huruf kecil warna putih, dan huruf-hurufnya itu ada teksturnya gitu. Jadi kalau dipegang tuh kerasa gitu, dan dia tuh lucu banget, dia cantik banget ya sih, dan dia tuh benar-benar lunak banget, nggak keras. Jadi tuh ya nggak terlalu susah gitu buat dikeluarin dari handphone, tapi dia tetap bisa melindungi handphone kita, dan ini jujur cantik banget. Jadi kita langsung mulai dari isi iPhone aku. Di sini aku pakai lock screen dari Pinterest. Ini tuh gambar tulisan semacam positive word atau kata-kata positif. Nah, jadi supaya ketika aku buka HP tuh aku selalu baca kalimat positif ini, jadinya sebagai afirmasi diri aku. Nah, jadi ini tampilan ketika lock screen-nya udah dibuka. Nah, untuk home screen ini aku juga ambil dari Pinterest. Nah, aku tuh pakai tema warna coklat susu polos gitu, dan tulisan home screen-nya itu happiness yang artinya kebahagiaan. Nah, jadi di handphone ini aku punya 4 slide atau 4 home, dan kita mulai dari slide pertama dulu. Nah, ini adalah slide pertama yang langsung muncul ketika HP-nya dibuka. Di sini itu ada 4 widget kecil dan 1 widget panjang. Dan aku di sini pakai widget Smith supaya bisa lebih diatur estetik gitu di HP-nya dan bisa diatur semau kita. Nah, untuk widget pertama di sini ada Pinterest. Nah, aku tuh pasang foto pemandangan atau tempat impian yang mau aku kunjungi, semacam dream places gitu. Terus widget yang kedua itu ada dari Joox. Aku sengaja pasang di home supaya lebih mudah untuk diakses, karena kan aku suka dengerin musik ketika waktu luang. Terus widget ketiga itu ada kalender. Aku sengaja taruh dan pasangin sama jam, jadi supaya lebih mudah untuk lihat jam sama tanggal di hari itu. Dan ini juga aku pakai dari widget Smith, bukan kalender bawaan dari iPhone, karena kalau kalender bawaan dari iPhone tuh nggak bisa kita ubah-ubah gitu warnanya. Terus widget keempat itu ada step count. Ini tuh untuk lihat dan tracking langkah kaki kita setiap hari. Jadi supaya kita tuh tahu udah jalan berapa langkah. Jadi biar lebih termotivasi untuk olahraga ringan setiap hari gitu. Nah, terus widget kelima ini dari Pinterest lagi, tapi ini lebih semacam motivation word atau kata-kata motivasi gitu. Jadi aku tuh sengaja taruh di sini, dan ini tuh kata-katanya bisa diganti ya, mau dia tuh jadi daily atau per hour bisa, tapi di sini aku settingnya daily aja, karena kalau misalnya per hour atau per jam sekali itu terlalu cepat. Next, slide selanjutnya kita geser ke samping. Nah, di sini ada beberapa widget besar dan widget kecil. Nah, pertama ada widget besar yang isinya tuh beberapa aplikasi yang sering aku buka. Jadi tuh ini nanti kelihatan di sini. Terus widget yang kedua ini ada waiters atau cuaca. Ini tuh untuk lihat kondisi perkiraan cuaca sama suhu setiap hari di kota kita saat ini, dan ini tuh lengkap banget sih. And then terus yang selanjutnya widget ketiga ini ada baterai, ya fungsinya untuk lihat persentase baterai HP kita. Terus widget keempat di sini ada Google Chrome. Nah, jadi ini tuh supaya lebih mudah untuk searching informasi ya, jadi aku sengaja taruh di sini. Nah, terus widget yang
Selanjutnya atau yang kelima ini ada screen time, fungsinya untuk melihat seberapa lama sih kita udah buka layar handphone dan buka aplikasi tertentu. Nah, terus widget yang keenam ini ada Muslim Pro, dan di sini aku settingnya pilihnya kata-kata motivasi Islami gitu ya, supaya aku lebih semangat lagi. Jadi untuk beraktivitas ya aku taruh di sini. Kita geser ke samping ke slide yang ketiga. Nah, di sini aku punya dua widget. Yang pertama widget besar, terus ada widget kecil dan ada 12 folder aplikasi. Nah, untuk widget yang paling atas itu dari widget Smith juga. Tapi di sini aku setting untuk schedule atau jadwal. Nah, jadi fungsinya supaya aku tuh tahu jadwal hari ini tuh apa aja, terus jadwal besok tuh apa aja. Jadi supaya lebih mudah untuk terlihat. Jadi aku pasang di home. Nah, terus untuk widget kecil di bawah itu ada notes, dan di notes itu biasanya aku tuh suka taruh to-do list gitu, to-do list hal apa aja sih yang harus aku lakukan hari ini. Nah, jadi aku taruh situ jadi supaya lebih mudah untuk dibuka gitu. Terus kita lanjut ke folder aplikasi yang pertama. Di sini ada sosial media, dan ya isinya aplikasi-aplikasi sosial media gitu. Di sini ada WhatsApp untuk komunikasi, terus ada Instagram, terus ada Telegram. Nah, biasanya aku pakai Telegram itu untuk nonton film atau untuk gabung ke grup belajar, karena kan biasanya di Telegram suka banyak tuh ya grup belajar. Terus ada aplikasi Line. Aku jarang sih buka aplikasi Line ini, biasanya aku buka cuma buat lihat-lihat berita aja. Terus ada aplikasi Twitter. Nah, Twitter ini aku pakai juga untuk ngelihat berita-berita yang lagi trending atau yang lagi update saat ini. Karena kan biasanya kalau di Twitter itu lebih cepat gitu ya, beritanya lebih trending gitu, lebih update daripada di Instagram. Terus folder yang kedua ini ada folder Google, dan isinya semua aplikasi Google aku taruh sini jadi biar seragam gitu, mudah nyarinya. Ada Google Maps, ada Google Chrome, ada Gmail, ada Google Drive untuk menyimpan data-data, ada Google Classroom untuk keperluan kuliah aku. Nah, terus kita lanjut ke folder yang ketiga. Di sini ada folder work untuk kerjaan aku. Di sini ada YouTube Studio. Nah, biasanya aku tuh suka mantau perkembangan YouTube aku, analytical YouTube aku tuh dari YouTube Studio. Terus juga di situ kita bisa edit thumbnail, kita bisa edit caption, itu bisa dari YouTube Studio. Nah, terus dari YouTube juga ada aplikasi YouTube, karena kan aku banyak bikin video di YouTube gitu. Terus ada WA Business. Nah, biasanya ini tuh untuk ngebalas kayak chattingan dari pelanggan-pelanggan aku di toko online gitu. Kadang juga untuk ngebalas pesan dari subscriber aku yang di YouTube. Terus untuk folder yang selanjutnya ini ada finansial atau folder keuangan. Jadi ini semua aplikasi keuangan aku taruh sini, kayak BCA Mobile. Ada aplikasi SeaBank. Nah, aplikasi SeaBank ini biasanya tuh aku gunakan untuk menyimpan uang dan untuk isi saldo ShopeePay gitu. Jadi kalau misalnya pakai SeaBank tuh lebih mudah gitu dan nggak kena biaya admin juga. Terus ada aplikasi Lipin by Mandiri, ini untuk nerima uang beasiswa aku. Terus ada aplikasi Genius, tapi aku belum pakai sih aplikasi ini, cuma ya nanti kayaknya aku bakalan pakai, jadi aku install aja. Dan terakhir ada aplikasi Flip. Nah, jadi si Flip ini biasanya tuh aku pakai buat transfer antar bank. Jadi dia tuh gratis biaya admin. Terus folder yang kelima ini ada Marketplace. Di sini aku cuma punya dua aplikasi. Yang pertama tuh dari OLX. Biasanya tuh aku pakai OLX ini untuk cari barang-barang bekas atau untuk jualin barang-barang bekas yang nggak kepake gitu. Terus aplikasi yang kedua ini ada Shopee atau aplikasi sejuta umat. Ini pasti ada di semua handphone kalian, aku yakin. Dan aku biasanya pakai Shopee ini ya untuk belanja, ya untuk keperluan cari-cari barang gitu. Aku lebih sering pakai Marketplace Shopee ketimbang yang lain gitu. Oke, lanjut ke folder yang ke-6. Nah, di sini ada folder inspiration. Di sini tuh aku punya dua aplikasi doang. Ada Pinterest untuk cari-cari gambar, untuk cari-cari inspirasi gitu, untuk cari ya
gambar apapun di sana kan lengkap banget. Terus ada aplikasi Quora, ini tuh untuk menambah wawasan aku, karena kan di Quora tuh banyak banget ya orang yang sharing pengalaman mereka, banyak banget wawasan dan insight yang bisa kita dapatkan dari membaca Quora. So jadi aku juga nyaranin ke teman-teman untuk install Quora. Terus folder yang selanjutnya ini ada healthy atau kesehatan. Nah, aplikasinya ada Peduli Lindung, terus ada aplikasi health. Nah, aplikasi health ini tuh aplikasi bawaan ya dari iPhone-nya. Ini tuh untuk bisa mantau jam tidur kita, langkah kita, terus untuk mantau kalau kita lagi lari, running distance juga bisa. Terus folder yang ke-9 di sini ada editing. Nah, jadi editing tuh semua aplikasi-aplikasi yang aku gunakan untuk ngedit video dan foto. Ini ada InShoot. Biasanya aku pakai InShoot tuh untuk edit video YouTube aku, karena di sana tuh lengkap banget gitu. Untuk kayak nge-crop, masukin background, ngasih tulisan. Nah, terus aplikasi PicsArt. Nah, biasanya aku pakai PicsArt itu untuk bikin thumbnail YouTube. Terus ada aplikasi Foodie. Nah, Foodie ini aku pakai untuk nambah-nambahin filter gitu di gambar. Karena kan di Foodie tuh banyak banget filter-filter lucu yang bisa digunakan gitu. Jadi supaya gambarnya lebih estetik itu aku pakai aplikasi Foodie. Dan ada aplikasi Pisco. Nah, Pisco ini biasanya aku pakai untuk ngedit foto gitu, kayak nambahin filter. Tapi akhir-akhir ini tuh aku jarang banget pakai aplikasi Pisco. Next kita ke folder selanjutnya. Ini ada folder daily. Jadi ini semua aplikasi keseharian yang aku gunakan. Ada clock atau aplikasi jam, ada aplikasi weather untuk lihat cuaca, ada kalkulator untuk hitung-hitungan, ada kalender untuk bikin jadwal dan sebagainya, untuk lihat tanggal juga. Terus ada notes ini untuk ya nulis-nulis gitu, untuk bikin to-do list kayak tadi juga. Terus ada aplikasi reminder, ini aku jarang pakai aplikasi reminder. Terus ada aplikasi Muslim Pro, ini untuk kayak lihat jam sholat, lihat arah kiblat dan sebagainya. Pokoknya tuh lengkap banget di Muslim Pro. Terus ada aplikasi Gojek, terus ada aplikasi Widgetsmith, ada aplikasi Zoom dan Google Meeting untuk keperluan video conference aku. Next ke folder yang selanjutnya, ini ada folder language. Nah, ini tuh folder bahasa ya, untuk aku latihan bahasa asing. Di sini tuh ada HelloTalk. Nah, HelloTalk ini aplikasi untuk chattingan sama orang-orang dari berbagai negara. Jadi untuk mencari teman asing supaya kita tuh bisa ngelatih bahasa Inggris kita, untuk ngelatih conversation atau percakapan kita dalam bahasa Inggris sama orang asing. Dan HelloTalk ini aplikasinya bagus banget. Aku banyak banget dapetin temen dari berbagai negara lewat aplikasi ini. Nah, terus ada aplikasi Papago. Nah, aplikasi Papago ini tuh kayak translator gitu. Biasanya aku pakai untuk nerjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Dan ini tuh bagus banget sih. Dia juga lengkap. Terus selanjutnya ada aplikasi e-translate. Ini tuh kayak aplikasi translator gitu. Biasanya aku pakai untuk nerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Nah, terus ke folder yang selanjutnya atau yang terakhir ada folder others. Nah, ini tuh semua aplikasi-aplikasi bawaan iPhone aku taruh sini. Sebenarnya tuh ada beberapa aplikasi yang udah aku hapus, tapi aku sisain yang ini karena aku juga nggak tahu kenapa. Ini ada aplikasi Measure untuk pengukuran, ada aplikasi Kompas, FaceTime, Tip, Shortcut, Watch, Find My iPhone, Files, Maps, dan Voice Memo. Oke, selanjutnya kita geser ke samping ke slide yang terakhir, yang keempat. Nah, di sini tuh ada Widgetsmith lagi. Ini aku setting dari Pinterest dan ini kata-kata motivasi, tapi ini lebih ke religion gitu. Jadi lebih ke kata-kata motivasi Islami gitu. Jadi ya aku tuh suka banget kan sama kata-kata motivasi. Nah, jadi aku taruh sini. Dan ya aku tadi pakai Widgetsmith itu bisa diatur lagi. Pokoknya bagus. Nah, tapi di sini aku settingnya diupdate per jam gitu. Jadi nanti setiap 1 jam sekali dia tuh bakal ganti fotonya. Terus ada
aplikasi foto gitu, terus ada aplikasi kamera, aplikasi setting, dan App Store. Nah, jadi aku sengaja taruh 4 aplikasi ini di home, gak aku simpan di folder karena kan aku sering banget buka aplikasi ini gitu. Dan nah ini aplikasi yang di bawah aku lupa tunjukin ke kalian. Ini ada aplikasi untuk telepon. Nah ini. Terus ini ada aplikasi iMessage untuk lihat pesan. Ini ada Safari, aku jarang banget pakai Safari, dan ada aplikasi kontak. Oke, sekian dulu video What's on my phoneku kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian mau request aku bikin video apa, komen aja di bawah. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai berjumpa dengan videoku yang selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.